Halo guys, perkenalkan namaku Budi Rahman. Aku berasal dari Sangatta, Kabupaten Kuta Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kotaku memang jauh dari kota besar. Jarak ke kotaku dari Samarinda adalah 5 jam. Salah satu kendala terbesar selain jarak adalah kondisi jalan antara kedua kota tersebut. Menurutku ini cukup jadi masalah besar bagi aku yang bekerja di luar kota dan harus melewati jalan ini setiap minggunya. Jadi, di vlog kali ini aku akan mencari solusi terbaik. Solusi. Untuk keadaanku dan orang-orang sepertiku, ini adalah masalah yang cukup besar. Berpergian setiap minggu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan jarak yang jauh itu adalah problem utama. Selama ini aku berpergian dari kotaku ke kota lain menggunakan charter mobil. Tapi, tidak selamanya mobil adalah pilihan terbaik untuk berpergian secara rutin. Bagaimana dari segi finansial? Contohnya aku harus pulang pergi dari kotaku ke kota tujuan setiap minggunya, menghabiskan uang sebesar Rp350.000. Jika kita kalkulasikan, aku mengeluarkan uang sebesar 1,4 juta rupiah per bulan, dan itu adalah setengah dari gajiku. Lalu, apa solusinya? Dan setelah aku memikirkan hal ini, aku mulai berpikir, bagaimana dengan motor? Aku memutuskan untuk melakukan survei singkat ke masyarakat sekitar tentang pandangan mereka terhadap motor untuk perjalanan jauh. Dan ini jawaban dari mereka. Halo Mas, permisi, mau tanya, berkendara jarak jauh dengan sepeda motor menurut Anda gimana? Wah, kalau menurut saya sih enggak Mas. Kayaknya enggak deh. Enggak baik. Kalau memang terpaksa harus hati-hati. Enggak aman sih. Alasannya kenapa Mas? Ya kurang aman aja gitu. Sebenarnya kurang aman lah, kurang bagus, nanti bisa ada kecelakaan, nanti bisa kan fatal di jalan gitu loh. Bahaya aja Mas, soalnya kan sepeda motor jauh lagi. Oh gitu ya? Iya. Oke deh, thank you ya Mas. Oke, makasih. Dan mayoritas jawaban dari mereka adalah tidak. Dengan alasan yang kurang lebih sama, yaitu tidak aman. Tapi dari semua jawaban, ada satu yang berbeda. Permisi Mas, mau tanya, menurut Anda berkendara jarak jauh dengan sepeda motor gimana ya? Ya nggak masalah sih Mas, misalkan itu motornya pertama kuat, Ya. terus juga enak dipakai jalan jauh, terus juga yang paling penting aman. Yap, bisa. Namun dibutuhkan motor dengan kemampuan yang tinggi, meliputi efisien, bertenaga, dan handal. Dengan itulah motor dikategorikan sebagai motor yang aman. Lalu, motor seperti apa yang meliputi itu? Ayo kita cari. Akhirnya, aku mulai mencari motor dengan kemampuan yang mumpuni sebagai solusi dalam masalahku dan solusi kecemasan masyarakat. Banyak referensi yang kudapat dari teman dan juga jejaring internet. Pada akhirnya, aku berhasil mendapatkan sesuatu. Bluecore. Aku mendapatkan informasi tentang inovasi pada motor yang dinamakan dengan Bluecore. Apa itu Bluecore? Menurut referensi yang kudapat, Bluecore adalah sebuah inovasi teknologi tinggi dengan menyempurnakan pembakaran hingga mampu mengoptimalkan efisiensi bahan bakar hingga 50%. Dan juga inovasi dari sebuah mesin yang efisien, bertenaga, dan handal. Jelas, hal-hal ini sering dipandang hanya komersil. Sekarang bagaimana kalau kita buktikan beberapa hal dari teknologi Bluecore ini? Ayo kita buktikan. So, di sini aku akan mencoba salah satu motor yang sudah berteknologi Bluecore, yaitu Yamaha NMAX. Maka dari itu, aku akan menguji kemampuan motor ini. Hal konkret yang ada di teknologi Bluecore yaitu membuat motor menjadi lebih efisien, handal, dan bertenaga. Hal ini terbukti dari motor yang irit bahan bakar membuat kita menjadi lebih hemat, motor juga menjadi lebih lincah, dan tangguh serta tetap gesit dikendari di medan apapun. Selain itu, motor juga menjadi lebih kuat untuk dibawa ke tempat yang jauh walaupun dengan kondisi jalan yang ekstrim. Hal ini membuat pengendara menjadi lebih merasa nyaman dan tentu tetap aman. Dengan teknologi ini, sebenarnya sudah mumpuni untuk dipakai berkendara jarak jauh. Aku berpikir bukan cuma di sini, tapi cukup baik untuk digunakan di kota besar karena style yang modern serta performa yang sangat baik. Tapi, apakah teknologi ini adalah solusi?
Apakah teknologi ini bisa membuat masyarakat percaya? Atau apakah mereka tahu apa itu teknologi Blue Core? Mas, tahu teknologi Blue Core? Blue Core? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Apa ya? Nggak tahu mas. Gak ngerti sama Iya, sekali? nggak ngerti. Kurang tahu ya mas. Nggak tahu ya mas? Gak pernah dengar? Nggak pernah dengar. Dan ya, masih banyak yang belum tahu apa itu teknologi Blue Core. Padahal teknologi ini sudah seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena untuk apa teknologi diciptakan, tapi tidak ada yang menggunakan dengan baik. Yang paling penting selain efisien dari teknologi adalah keselamatan. Kecelakaan lalu lintas di kotaku meningkat 30% setiap tahunnya. Dan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Ada yang perlu kita ingat, kecelakaan terjadi bukan hanya faktor dari manusia, tapi bisa saja terjadi beberapa di antaranya adalah dengan faktor mesin. Sudah saatnya kita merubah pemikiran kita untuk mengenal teknologi baru yang baik dan aman untuk kita. Dan sudah seharusnya kita bisa mengantisipasi hal buruk yang bisa terjadi. Entah itu terjadi pada kita, keluarga, atau orang-orang yang kita cintai. Dan aku yakin teknologi Blue Core adalah sebuah solusi.